Bab 565. Mira Zhao. Wanita itu masih tidak berbicara. Dia hanya memandang Mileye. Matanya tenang. Dan dia tidak malu atau marah ketika seorang pria melihat tubuhnya telanjang. Melihat ada yang tidak beres dengan suasana. Mileye langsung mengepalkan tangannya. Nona, ini tidak disengaja. Aku tidak melihat apa-apa. Kita akan bertemu nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dan pada saat dia berbalik, wanita di belakangnya tiba-tiba meninju punggungnya. Cepat, bergerak seperti harimau. Sadar akan tembakan tiba-tiba wanita itu, Mileye berbalik dan memblokir lengannya. Ledakan. Seluruh tubuh Mileye terguncang beberapa puluh meter dalam sekejap. Setelah berhenti, ekspresi Mileye menjadi sangat serius. Karena pada saat ini, kedua tangannya telah retak. Tak hanya itu, kelima organ dalam tubuh pun sangat tidak nyaman. Seolah-olah sudah retak. Kekuatan apa ini? Mileye mendongak dan melihat tidak jauh. Saat ini, wanita itu sudah mengenakan pakaiannya. Wanita itu mengenakan gaun putih ketat dengan pita ungu yang diikatkan di pinggangnya, yang membuat sosoknya semakin anggun dan seksi. Kecantikan wanita ini tidak sama dengan wanita lain. Alisnya seperti pedang, tubuhnya lurus, dan ada semangat kepahlawanan dalam kecantikannya. Wanita itu berjalan menuju Mileye perlahan. Dan Mileye dengan paksa menekan ketidaknyamanan di hatinya. Dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Nona, ini benar-benar salah paham. Wanita itu tidak berbicara. Tangan kanannya perlahan mengepal. Dan saat tangannya mengepal, Mileye tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlihat. Sangat kuat. Ekspresi Mileye menjadi semakin serius. Wanita ini benar-benar memberinya perasaan tak terkalahkan. Ini momentumnya. Tekanan dari momentum. Mileye hendak menggunakan pedangnya. Pada saat ini suara Lydia Tang tiba-tiba terdengar. Tanyakan padanya apakah namanya Mira Zhao. Mileye ragu-ragu. Lalu menatap wanita itu. Apakah kamu Mira Zhao? Wanita itu berhenti. Alisnya sedikit berkerut. Dan dia masih tidak berbicara. Tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Lydia Tang berkata dengan lembut. Sepertinya benar. Aku menyarankanmu untuk melarikan diri. Mileye bingung. Kenapa? Lydia Tang berkata. Daftar Dao. Pernahkah kamu mendengarnya? Mileye menggelengkan kepalanya. Lydia Tang berkata. Yang disebut daftar Dao adalah daftar alam semesta chaos. Tentu saja. Kecuali kerajaan dewa. Ada 10 orang di daftar Dao. Yang akan diperbarui setiap tahun. Untuk berada di dalam daftar, ada 2 persyaratan. Yang pertama adalah kamu harus menjadi master alam Taoisme. Dan yang kedua adalah harus berusia di bawah 25 tahun. Orang di depanmu bernama Mira Zhao. Dan dia peringkat ketiga dalam daftar Tao. Peringkat 3. Apakah kamu tahu apa konsepnya? Artinya, dia setidaknya setara dengan alam Taoisme. Dan dia juga tipe yang suka dapat menantang di luar level. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh. Bisakah aku mengalahkannya? Lydia Tang berkata dengan suara rendah. Bukan masalah itu. Kamu begitu kuat pasti bisa mengalahkannya. Tapi, Tuan Ye, apakah menurutmu masuk akal untuk melawannya? Selain itu, kekuatan di balik orang ini tidak lemah. Apakah kamu benar-benar ingin melawan orang-orang di seluruh dunia? Mileye mencibir. Benar juga. Tidak ada gunanya melawannya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berlari. Melihat Mileye berlari, Mira Zhao sedikit mengernyit. Saat berikutnya,
Dia mengetuk jari kakinya, dan seluruh tubuhnya menghilang seperti anak panah dari tali di ujung jarak. Di ujung langit, merasakan Mira Zhao mengejarnya. Mileye sedikit mengernyit. Wanita ini tidak akan membiarkanku pergi. Lydia Tang berbisik. Siapa yang menyuruhmu melihat tubuh orang lain? Mileye berkata. Aku tidak sengaja. Lydia Tang berkata. Jika aku memenggal kepalamu dan mengatakan itu tidak disengaja, apakah kamu percaya? Mileye. Pada saat ini, Mira Zhao, yang berada di belakangnya, tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Mileye tidak berhenti, tetapi terus melarikan diri. Dia tidak keberatan melawan wanita ini. Tetapi dia takut pertarungan itu akan memprovokasi aliansi Ordo dan orang-orang dari keluarga Tang. Pada saat itu bukan pertarungan satu lawan satu, tetapi pertarungan antar kelompok. Setelah beberapa saat, Mileye datang ke arah laut. Tapi Mira Zhao masih tidak meninggalkannya. Pada saat ini, Mira Zhao tiba-tiba berhenti. Dia melihat cahaya pedang Tao di ujung langit. Matanya perlahan tertutup. Dan setelah beberapa saat terdiam, dia maju selangkah. Sesuatu tampaknya terkoyak di lapangan. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan Mileye. Itu adalah Mira Zhao. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berubah. Kecepatan apa ini? Mira Zhao memandang Mileye tanpa omong kosong dan melemparkan pukulan. Dengan pukulan ini, ruang hampa di depan Mileye langsung terbelah. Melihat ini, Mileye tidak berani gegabah dan segera menghunus pedangnya dan menebas. Ledakan. Cahaya pedang muncul dalam sekejap. Mileye mundur ratusan meter. Dan ketika dia berhenti, ruang di sekitarnya benar-benar terbelah. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berangsur-angsur menjadi serius. Kekuatan wanita ini tidak biasa. Pada saat ini, tangan kanan Mira Zhao tiba-tiba berbalik ke arah langit. Dalam sekejap, langit ditutupi dengan awan gelap. Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Saat berikutnya, tangan kanannya terbanting, menusuk. Sebuah petir tiba-tiba jatuh dari langit dan akhirnya jatuh di tinjunya. Petir menyambar melintasi langit. Melihat adegan ini, kelopak mata Mileye melonjak. Teknik macam apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Pada saat ini, Mira Zhao tiba-tiba mengambil langkah maju. Begitu dia mengambil langkah ini, sambaran petir langsung muncul di depan Mileye. Tidak ada cara untuk menghindar. Kali ini, Mileye tidak berani ceroboh. Dia memegang pedang di tangan kanannya dengan erat. Dan kekuatan misterius tiba-tiba berkumpul di pedangnya. Kekuatan naga. Mileye menebas dengan pedang di tangan kanannya. Seberkas cahaya pedang emas menebas lurus ke bawah. Ledakan. Ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Dan kemudian, Mileye mundur lagi dan lagi. Mira Zhao hendak mengejar kemenangan. Ketika dua pedang terbang tiba-tiba menebas ke arahnya. Ledakan. Kedua pedang Tao berdiri di lengannya. Tetapi dia sendiri hanya mundur beberapa kaki. Dan baik lengan maupun pakaiannya tidak ada yang koyak. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye di kejauhan menjadi sedikit jelek. Apakah dia iblis? Pada saat ini, seluruh tubuhnya mati rasa. Jika pedangnya tidak menahan sebagian besar kekuatan petir itu, dia mungkin telah berubah menjadi mayat. Lydia Tang tiba-tiba berkata, apakah kamu berpikir bahwa generasi muda di dunia ini hanya kamu satu-satunya yang sekuat iblis? Ketika Mileye hendak berbicara lagi, Mira Zhao itu tiba-tiba menghilang. Mileye sedikit mengernyit. Saat berikutnya,
Dia melintas ke samping. Sambaran petir melintas melewati dadanya. Dan dia menghunus pedangnya dan menebas secara horizontal. Tebasan ini langsung menebas perut Mira Zhao yang muncul di depannya. Namun pedang itu tidak mampu menembus tubuh Mira Zhao. Pedang ini seperti menebas sepotong besi dari tingkat alam Taoisme. Ketika pedang gagal menembus pertahanan Mira Zhao, Mileye hendak menarik pedangnya. Tetapi pada saat ini, Mira Zhao tiba-tiba mendorong lututnya ke depan. Mileye buru-buru diblokir dengan pedangnya. Ledakan. Mileye mundur 100 meter dalam sekejap. Dan setelah dia berhenti, seluruh ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Dan pedang tingkat alam keberuntungan di tangannya tertekuk. Bengkok. Ini adalah pedang tingkat alam keberuntungan. Tidak jauh. Mira Zhao hendak bertindak lagi. Namun Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Namun, Mira Zhao tidak berhenti. Dia datang ke Mileye dan langsung menendang ke kepala Mileye. Dengan tendangan ini, ruang hampa di sekitar Mileye langsung runtuh pada saat ini. Mileye terkejut. Dia tidak mengambil langkah lagi, tetapi berbalik dan mundur 100 kaki jauhnya. Namun, sebelum dia berhenti, bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Di mana bayangan ini lewat, ruang hampa inci demi inci hancur. Jatuh. Mileye mengerutkan kening. Dia tidak mundur kali ini. Bayangan tersebut tiba-tiba menghilang dengan aneh. Saat berikutnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Mira Zhao. Sesaat suasana menjadi hening. Ledakan. Pedang terbang itu tiba-tiba hancur. Tetapi saat berikutnya, pedang terbang lain datang. Mira Zhao memblokir dengan lengannya. Ledakan. Seluruh tubuhnya langsung mundur lebih dari 10 meter. Dan sebelum dia berhenti, pedang terbang lain menebas. Persis seperti ini. Dalam sekejap, Mira Zhao mundur 200 meter penuh. Dan di sekitarnya, pedang terbang vertikal dan horizontal. Satu serangan terus-menerus datang. Tidak memberi kesempatan sedikit pun untuk Mira Zhao mengatur napas. Namun, pedang terbang ini tidak bisa mengenai Mira Zhao. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, telapak tangan kanan Mira Zhao tiba-tiba ditekan. Dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkatnya. Ledakan. Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba meledak dari telapak tangannya. Dan dalam sekejap, ruang hampa di sekitarnya meledak terbuka. Dan pedang terbang Mileye menghilang tanpa jejak pada saat ini. Setelah beberapa ruang hampa di sekitarnya kembali normal. Dan pada saat ini, keduanya dipisahkan oleh jarak 100 meter. Mira Zhao menatap Mileye. Tangan kanannya terkepal erat. Tepat saat hendak menyerang, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu dulu." Mengatakan itu, dia berkata dengan tegas, "Nona, apakah kamu tahu siapa aku?" Mira Zhao memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye berkata, "Aku akan memberitahu. Aku adalah anggota aliansi Ordo. Pernahkah kamu mendengarnya?" "Kamu." Suaranya tiba-tiba berhenti. Karena Mira Zhao di depannya tiba-tiba bergegas ke arahnya. Tetapi saat berikutnya, pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya berdiri di depannya. Mira Zhao meninju. Setelah beberapa napas, semua pedang terbang di lapangan menghilang. Namun, saat ini, Mileye sudah tidak ada lagi. Melihat adegan ini, Mira Zhao sedikit mengernyit. Dia melihat sekeliling, dan kesadaran ilahi menyebar seperti jaring. Namun, dia masih tidak menemukan apapun. Setelah hening beberapa saat, dia tiba-tiba menamparkan telapak tangannya ke depan. Ledakan.
di mana telapak tangannya jatuh. Ruang hampa mulai runtuh inci demi inci. Dan dalam sekejap mata, ruang hampa dalam radius 1000 meter runtuh. Dan ketika ruang hampa diperbaiki oleh hukum langit dan bumi, Mira Zhao menghilang. Mira Zhao datang ke kota Ordo. Di gerbang kota, dia melirik 3 kata, "Kota Ordo," di gerbang kota. Saat berikutnya, dia meninju keluar dari udara. Ledakan. Seluruh tembok kota di depannya langsung dihancurkan oleh pukulannya. Di kota Ordo, banyak orang terkejut. Mira Zhao berjalan ke kota. Dan akhirnya, dia datang ke rumah kediaman penguasa kota. Siwon Liu berjalan keluar. Ketika dia melihat Mira Zhao, dia sedikit mengernyit. "Kamu." Tiba-tiba Mira Zhao yang berada di depannya tiba-tiba meninju. Dalam sekejap, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya menyambar kediaman penguasa kota seperti badai dahsyat. Ekspresi Siwon Liu berubah drastis. Tubuhnya gemetar, dan dia mundur dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh kediaman penguasa kota menjadi abu. Tidak jauh, ekspresi Siwon Liu berubah drastis. Dia menatap Mira Zhao dengan ngeri. Kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Mira Zhao. Pria tua berjubah hitam itu menatap Mira Zhao. "Siapa kamu? Berani datang ke daerah aliansi Ordo untuk membuat kekacauan? Apakah kamu sudah bosan hidup?" Mira Zhao memandang pria tua berjubah hitam itu. Dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Di lapangan, ruang hampa retak sejengkal demi sejengkal. Bersambung.